7 tanda tubuhmu itu sudah kebanyakan gula. Nomor 4, sering banget loh diabaikan. Banyak dari kita merasa sehat-sehat saja. Padahal di dalam sana, tubuh kita itu sedang teriak minta tolong karena kebanjiran gula setiap hari. Kita sering tidak sadar kalau kebiasaan manis kita perlahan merusak sistem dari dalam sampai akhirnya muncul gejala yang mengganggu aktivitas. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinikera. Tubuh kita itu ibarat sebuah koper liburan yang ukurannya itu pas-pasan. Kalau kita paksa masuk baju terus-menerus, resettingnya itu bisa jebol suatu saat nanti. Sama aja kayak gula. Kalau asupannya itu melebihi kapasitas tubuh untuk mengolahnya, gula itu tidak akan menguap begitu saja, melainkan beredar bebas di aliran darah dan mulai bikin kekacauan di berbagai organ penting. Tanda pertama yang sering muncul adalah tubuh itu terasa sangat lelah, padahal kamu tidak habis lari maraton atau kerja berat. Bangun tidur capek, siang hari ngantuk berat. Nah, ini terjadi karena gula darah yang tinggi itu membuat sel tubuh kita itu justru kelaparan. Gula itu ada di dalam darah, tapi tidak bisa masuk ke dalam sel untuk diubah jadi energi karena insulinnya itu udah kewalahan. Tanda kedua, kamu jadi gampang banget lapar dan haus. Ini seperti naik roller coaster. Habis minum es kopi susu gula aren yang manis banget, gula darah itu melonjak drastis. Lalu tubuhnya itu panik mengeluarkan insulin dalam jumlah besar. Hasilnya, gula darah itu langsung terjun bebas. Dan otak kita mengirim sinyal palsu seolah-olah kita itu butuh makan manis lagi. Padahal perut sebenarnya masih penuh. Tanda ketiga adalah kamu jadi sering banget buang air kecil, terutama kalau malam hari. Ketika gula darah itu terlalu tinggi, ginjal kita ibarat petugas kebersihan yang harus kerja lembur tanpa dibayar. Ginjal akan menarik banyak air dari dalam tubuh untuk mengencerkan gula tersebut agar bisa dibuang lewat urin. Makanya, kamar mandi jadi tempat favorit baru kamu. Tanda keempat, dan ini yang paling sering banget diabaikan banyak orang, adalah luka kecil yang susah banget sembuhnya. Punya luka gores dikit atau gigitan nyamuk yang digaruk, tapi berminggu-minggu tidak kering, malah kadang jadi infeksi. Kenapa bisa begitu? Karena darah yang terlalu manis itu bisa merusak sirkulasi darah. Nah, ini adalah pembuluh darah kita. Kalau terlalu sering kena gula berlebih, dindingnya itu bisa rusak perlahan. Aliran darah yang seharusnya membawa nutrisi dan pasukan perbaikan ke area luka jadi terhambat. Bayangkan jalan tol yang macet total. Ambulan yang mau nolong orang kecelakaan jadi tidak bisa lewat tepat waktu. Tanda kelima adalah kulit yang tiba-tiba terasa kering dan gatal tanpa sebab yang jelas. Balik lagi nih ke cerita petugas kebersihan tadi. Karena ginjalnya menarik banyak air untuk membuang gula, tubuh kita jadi dehidrasi dari dalam. Kulit sebagai organ terluar adalah yang paling pertama kena dampaknya. Kehilangan kelembaban alaminya dan mulai protes dengan rasa gatal. Tanda keenam, penglihatan kadang terasa agak kabur atau tidak fokus. Gula darah yang tinggi itu bisa menarik cairan dari lensa mata kita. Akibatnya, lensa mata jadi bengkak dan mengubah kemampuan untuk fokus. Kadang buram, kadang jelas, tergantung seberapa tinggi gula darahmu saat itu. Kalau udah begini, jangan buru-buru ganti kacamata. Cek dulu aja gula darahnya. Tanda ketujuh adalah rasa kebas, kesemutan, atau kayak ditusuk-tusuk jarum di area telapak kaki. Nah, ini bukan karena kamu kelamaan duduk bersila. Ini adalah tanda awal bahwa syaraf di ujung-ujung kakimu itu mulai rusak karena kekurangan oksigen akibat aliran darah yang memburuk. Kalau dibiarkan, sarafnya bisa mati rasa sepenuhnya. Tubuh kita sebenarnya sangat pintar loh memberikan sinyal peringatan. Sayangnya, kita seringkali terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Mulai sekarang, yuk lebih peka dengan alarm alami tubuh ini. Kurangi sedikit demi sedikit asupan manis harianmu, karena mencegah itu jauh lebih murah dan nyaman daripada harus bolak-balik ke rumah sakit. Kalau menurut teman-teman, kebiasaan minum manis ini masih sering dilakukan atau sudah mulai dikurangin? Tulis ya di kolom komentar. Dan kalau menurut teman-teman informasi ini penting, share supaya lebih banyak orang yang tahu dan bisa menjaga kesehatannya sejak dini.